selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini hari ini mau dibacain akta pendirian perkumpulan kawan stroke Indonesia ya. Oke, pada hari ini hadir di hadapan saya nyonya Sri Rosa Sinta ya, Bu Rosa. Kemudian yang kedua Tuan Philips Gunawan. Kemudian Dokter Sumantri, ini Dokter Fritz itu ya? Oh, di KTP-nya kan nggak ada Fritznya. Sumantri. Sama ya. Tapi dia izin karena mendadak ada operasi. Boleh ya? Gitu. Oh iya, oke. Menyusul ya. Oke, kemudian yang keempat nyonya Debbie Rahmawati Teguh ya, Debbie. Keempat penghadap ini telah mengadakan ini sebenarnya sesuai dengan apa aja nanti ya. Telah mengadakan rapat pendirian perkumpulan dan sepakat untuk mendirikan perkumpulan bernama Kawan Stroke Indonesia, berkedudukan di kota Jakarta Selatan, beralamatnya di Taman Lura Indah. Semangat, semangat, tuh, semangat. Jalan. Yuk, kita keliling-keliling di Jogja, Wijilan. Nah, kita ini naik becak nih, tuh. Naik becak. Terus yang di belakang nih rame-rame tuh. Oh, iya tuh, dada tuh. Tuh. Iringan, akhirnya kesampean. Ih, lucu. Kabur. Naik becaknya. Selesai. Pulang. Nah, iya. Lupa coba ambil. Jangan ambil lupa gambar. yang ini ada begininya nih. Ini buat apa ya? Nah, iya betul. Buat apa ya, Pak? Jatuh. Nah, ini kita harus naik sini. Drop zone. Kita naik kereta. Pulang. Stabilitas ya. Jangan takut. Kita ada kursi rodanya banyak sekali dan ini baru dan bagus sekali. Tuh. Ya. Solo. Saat ini, stroke adalah penyakit mematikan dengan ranking ketiga di dunia dan nomor 1 di Indonesia. 80% dari penderita stroke yang survive mengalami cacat fisik, 30% mengalami gangguan mental atau kita bilang hilang ingatan, Alzheimer's, dan 70% mengalami perekonomian terganggu. Seperti kehilangan pekerjaan, tidak dapat lagi menafkahi keluarga, 90% berdampak pada keluarga. Bahkan banyak sekali keluarga di mana para penderita stroke ditinggalkan. Pengobatan BPJS dirasa sangat kurang menyeluruh ke masyarakat luas. Masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok, kampung, bahkan saya temui di beberapa penderita stroke dibuang oleh keluarganya di pinggir jalan. Sungguh tragis. Dan mereka tidak mempunyai tanda pengenal, bahkan tidak tahu diri mereka itu siapa. Di sini, Kasih, Kawan Stroke Indonesia, mencoba mengetuk hati teman-teman untuk dapat bergerak, memberikan sedikit tali kasih untuk teman-teman kami. Kasih sedang berusaha membangun wadah rumah penampungan untuk teman-teman stroke. Wadah berlatih, wadah untuk ditampung sementara, wadah sehingga mereka bisa percaya diri kembali ke masyarakat. Wadah kasih adalah wadah kebaikan untuk bersama. Beribu pahala di surga untuk Anda yang sudah menyisihkan dengan memberikan tali kasih kepada kami. Terima kasih semua. Tuhan berkati.
satu, dirmas jari-jari yang sebelahnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ke kiri, gerakan ke kanan, buang rasa kiri, seluruh badan. Lah ini malah dance. Satu lagi sakit hati. Ayo semua. Bisa dipikirin. Ada guru bang. Lah? Nih. Sudah ditans. Ini juga ya, fisioterapi dengan ibu. Tutur, berhadap. Gini. Kanan. Oh, udah ya, Bu. Oke. Kayaknya udah ada. Kan ini punya Bunda. Kan aku nelfonnya ke Bunda Ade. Jadi aku ngetik di sini, jadi nanti kalau ini kan hafal kan, tinggal buka di. Ya, kasih itu Bunda di situ. Bagus. Bisa? Kalau gini-gini bisa sama Kakinya juga. yang nggak begitu. Ini harus 5 kali. Ayo, nggak boleh males nih. Ayo banyak gerak. Aduh, kuat. Pavilion Stroke Center dari Bethsaida ya, Pak ya? Hospital rumah sakit Bethsaida. Boleh dikasih tahu Pak, ini apa saja yang ada di sini Pak? Jadi ini merupakan layanan stroke terpadu pertama di Indonesia yang namanya adalah Stroke Assisted Living Center atau kita sebut dengan panggilan singkatnya SELSI seperti itu. Oh, SELSI. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh tim kami di dalam ya Bu. Oke. Silakan Ibu. Ini lumayan ya, dia 2 lantai, besar loh. Wih, keren. Namanya Stroke Assisted Living Center by Rumah Sakit Bethsaida. Pak, terima kasih. Yuk, mari yuk. Di sini kita masuk. Ini namanya Stroke Center ya. Assisted Living Center. Oke, boleh dijelaskan Bu? Boleh. Jadi ini tahap dari kalau yang stroke kan kalau habis serangan namanya stroke akut. Nah ini yang udah kronisnya sudah mulai stabil, jadi tidak memerlukan bantuan alat medis gitu. Nah dia untuk kembali aktivitas ke komunitas gitu. Oke, yuk boleh kita. Untuk pertama datang nanti kita akan melakukan asesmen dengan dokter spesialis. Nah ruangannya di sebelah sini. Ruang konsultasi. Fisik dan rehabilitasi. Dengan dokter Raymond kita. Oh. Ya, saat ini sih sudah tidak ada pasien baru, jadi dokter tidak ada. Oke. Nanti asesmennya di sini. Oke, kita ini ruangan buat pasien assignment buat pasien baru awal ya. Sama evaluasi. Evaluasi. Tapi kalau yang akut di IGD juga Oh di gedung utama. di gedung utama. Diarahkan ke sini atau bagaimana? Nah, kalau yang akut kita di gedung utama. Oh, Ini oke. hanya untuk yang udah stabil. Oh, yang udah stabil saja di sini ya, tuh ada tempatnya. Tapi kalau yang akut di gedung utama. Oke. Inapnya ini kita buka untuk yang rawat inap tidak. Ini rawat inap ya. Ini kelas berapa ya Ini ini? kita cuma ada 1 kelas, jadi semua sama, nggak ada kelas-kelasan. Oh. Jadi kalau misalnya pasiennya ada 2,
sama-sama tidak ada penunggu, ini keisi 2 pasien. Tapi kalau misalnya ada 1 pasien dia dengan penunggu, ya berarti ini hanya keisi 1 pasien aja. Tapi kan tempat tidur 2. Untuk penunggunya. Oh, oke. Yuk, mari. Stroke primary ya, berarti ada tempat stroke friendly. Ya, ini ada pegangan, ini ada tempat kalau duduk juga. Jadi nanti pasien bisa duduk. Iya. Jadi nggak jatuh ya. Ya. Iya, suami saya butuh kursi itu tuh. Juga toiletnya sudah rapih ya, ada ininya Ya, semuanya ya. pegangannya sudah lengkap. Untuk rawat inap. Ya. Untuk bednya. Karena nanti kalau rame kita bisa buka lagi. Oke. Ini ruang terapi bicara sama okupasi terapi. Terapi bicara. Belum ada pasiennya ya. Hari ini lagi nggak ada, tapi nanti ada jam 11 ada. Oh, jam 11 ada. Ini kita ada okupasi terapi untuk motorik halus. Ini sama untuk okupasi terapi. sama kita punya vital skin, ini alatnya terapi bicara. Terapi bicara Vital diapain skin. Ini nih? ditempel di otot menelan buat kasus disfagi biasanya. Kalau pasien stroke biasanya kan suka keselak ya. Ini khusus untuk pasien disfagi. Ini untuk menelan yang tersedak ya. Ini pasien-pasien dengar ya. Ada yang namanya Pak Yusuf, Pak Robert. Ayo di sini rapih deh, rame deh tuh ya. Kita butuh banget ini. Ini buat aktivitas. Ya, ini ruangan namanya ruangan aktivitas. Yuk, teman-teman. Nanti jam 1 ada volunteer. Jadi dia datang Oh, dari volunteering. wihara. Nanti dia ngajarin. Kalau hari ini programnya lagi origami sama bikin bunga dari kawat bulu. Lucu. Iya, nanti mereka yang ngajarin. Jadi kita cuma siapin tempat, siapin barang-barang, dan mereka yang ngajarin klien-klien. Oh ya, lucu-lucu. Ini bagus ya. Ini tempat kalau dia mau aktivitas, Oh, mau area bermain, umum buat makan teman-teman siang, main ya. dan makan siang. Itu ada Ada pasien. karaoke juga. Oh, ada karaoke. Nah, lagi karaoke dia. Ibu, kunjungan pasis. Lagi kunjungan dari klub Indonesia. Lagunya dulu. Oh, lagu dulu ya. Kalau ngantor kan berangkat subuh, pulang Pasiennya masih ke bawah nangis ya, emosinya masih tinggi. Yuk, Pak. Yuk, Ini dari KSI, kawan stroke Indonesia. Kawan Stroke Indonesia. Gitu. Ibu, Kebenaran ya, kebenaran. Iya benar. ada hadiah buat Bapak. Ayo, sudah bisa nyanyi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak siapa nah? Terima kasih. Dengan Ibu? Dengan Mbak siapa? Ibu Rosa. Ibu Rosa. Ibu Rosa. Rosa. Ada kasih dariku, ada kasih untukmu. Amino, Demino, Dege lagi. Amino, Demino, Dege lagi. Indonesia, kita bangkit bersama. Kasih sama. Kasih ke semua. Semangat selalu ya. Dia nggak bisa full gitu ya. Nah ini untuk yang di tangan, untuk yang di kaki posisinya memang yang cenderung nanti drop ya karena lebih terbawa oleh gravitasi bumi sehingga jaringan atau otot yang lemah dia mudah ketarik ke bawah. Sehingga untuk mengatasi supaya tidak drop gitu ya, memang ada kadang heel atau sepatu khusus. Kenapa bisa terjadi spastik posisi seperti ini dan kakinya itu karena ketidakseimbangan kontraksi otot. Nah biasanya yang kuat itu fleksinya atau fleksornya, yaitu otot-otot yang fungsinya untuk menekuk itu lebih kuat.
yang fungsinya untuk memanjang gitu ya, bahasanya memanjang atau ekstensi, itu memang otot tersebut itu kalau kontraksi dia harus melawan gravitasi, makanya agak susah untuk teman-teman. Supaya bisa dirasakan bahwa otot ini bergerak, ini gerakannya pelan-pelan ya, kemudian turunnya pelan-pelan. Diperagain coba. Ayo. Coba Iya, diperagain. kan ada yang mungkin tidak bisa, terus tangan di rumah Tangannya. itu buat kerekan gitu ya, Kerekan. ditarik gitu ya. Kalau nariknya kalau gini, ini nggak ada manfaatnya buat otot, tapi ada manfaat untuk LGS atau ruang gerak sendinya, untuk bisa bermanfaat di ototnya. Gerakannya ini misalnya yang lupus ini ya Pak, ini ditarik pelan gitu ya, turunnya pelan-pelan, jangan mak jeplek gitu ya. Kalau jeplek ini berarti terbawa gravitasi, jadi kita harus pelan-pelan menurunkan gitu ya, supaya ada rasa di tricepsnya. Kalau kita turun pelan-pelan ini seakan-akan ada kontraksi otot. Ayo Ini diperagain. contoh kalau latihan ya. Jadi intinya Bapak Ibu kalau latihan di tangan, usahakan pelan-pelan sampai dirasakan oleh otot itu sendiri. Kemudian ada teknik lain selain latihan, kita meremas perut ototnya. Ya, ini yang stimulasi di sensor motor namanya. Harusnya gerakannya begini kan? Nah, tangan kita yang sehat terus otot sampai Diperes, ditarik. Ditarik coba, ayo. Diperagain dulu. Diperagain. Di ujung, ayo diperagain. punten. Ini misalnya ya, Jangan pergi, bahagia jadi saksi langkah kita sampai tinggi. Tambah kaku. Jadi hati-hati. Ini nih, bagus ini. Ini, coba diperagain. Diperagain dulu. kalau dia terstimulasi muscle belly-nya, nanti kontraksi ototnya. Kawan struk indah Dia merasakan. Memang kadang sakit. Oh, diperes ya, Bu ya. Dipencet-pencet gitu ya. Oh. Ini kita bisa sendiri. Makanya kadang ada yang bilang massage dan sebagainya. Sebetulnya kalau tukang massage-nya tahu nggak masalah, tapi kalau nggak tahu malah ya. Jadi teknik massage-nya ya di perut ototnya. Begitu juga nanti di kaki. Nanti kan agak susah kalau di sini karena perut ototnya kecil ya. mimpi-mimpi jadi nyata. Depan Bapak. Kalau di belakang dia tambah begini. Jadi yang ini ada tulang kering. Iya, tulangnya ototnya ditarik. Iya, ditarik. Supaya nggak lemes. Sakit sih emang katanya sakit. Iya, sakit. Bagian besar kan Bapak Ibu sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan. Nah, tinggal jalannya memang untuk stroke itu khas. Jadi jalannya begini, gitu ya. Ini kenapa begini? Itu karena otot-otot sebagai yang fiksator atau stabilisator di pinggul kita lemah. Ya, kalau kita kuatin hanya di sini, ininya nggak dikuatin, tetap aja nanti jalannya begini. Terus bagaimana Bu caranya untuk bisa di pinggang ini latihan bridging? Yang angkat, ya kan? Itu ya, angkat panggul itu sangat-sangat diperlukan sekali untuk kawan-kawan stroke. Ya, memang harus bisa. Dan angkat panggulnya juga pelan-pelan.
supaya bermanfaat. Memang berat. Jadi misalnya di posisi tidur diangkat panggulnya, misalnya jangan jeglek, biasanya jeglek. Kalau jeglek itu ototnya nggak kontraksi. Iya. Makanya kalau kita ngikutin pilates atau apa yoga itu kan apa ini kayak exhale, itu kan pelan-pelan lah. Nah itu sebetulnya tujuannya sampai ke stimulasi ototnya, karena otot itu stimulasi kontraksinya apabila sudah 6 detik. Kalau mak jeglek itu tidak ada stimulasi. Jadi angkat pelan-pelan, angkat, tahan, menghitungan, semuanya pelan-pelan supaya ini bisa dirasakan. Jadi kita pelan-pelan angkat ini gelang tunggul ya, kemudian turun pelan-pelan. Nah, apabila ini sudah kuat, insya Allah jalannya tidak dilempar lagi. Untuk bisa koreksi jalannya ini dilempar atau ini, Bapak Ibu di depan kaca, ya cermin. Kalau teknologi canggih ada robot atau ada gate analisis, kalau diinjak nanti ini gitu ya, apa gitu. Cuma kalau kita nggak ada alatnya yang canggih, kita gunakan alat yang ada di rumah, yaitu cermin. Dengan cermin, pada saat Anda Bapak Ibu jalan, jangan lihat kakinya, tapi lihatlah di cermin pada saat jalan, apakah kaki saya sudah lurus atau belum. Ya, mungkin dari yang di rumah ada caregiver atau keluarga atau anak bisa membantu. Misalnya ini geser ke sini, bisa ditahan di samping, suruh maju ke depan. Ya, sementara rata-rata enaknya memang gini, gitu ya. Ini enak, tapi itu adalah pola jalan yang salah. Kalau diri kita sendiri misalnya kawan stroke lah, untuk koreksi agak susah, memang perlu ada keluarga yang mendampingi atau cermin. Kalau kita lihat di cermin, oh jalan saya miring, bagaimana supaya jalan Kita bangkit bersama. Ya, betul. Jadi usahakan ke depan seminimal mungkin sekuat tenaga ini diayunkan ke depan, karena jalan yang benar adalah tungkai ini dibawa ke depan, terus tumpuan pertama itu Gini. tumit, namanya hamstring. Semangat dalam dada takkan hilang Jangan angkatnya juga jangan tinggi-tinggi Pak. Kalau tinggi-tinggi ada yang seperti ini misalnya. Nah ini terlalu kuat di liop psoas atau otot di lipat paha. Ini harus di stretching. Berarti kalau sininya kuat, ininya lemah, yang dikuatin ke belakang. Gitu ya. pasti bisa kita melangkah. Mengucapkan terima kasih untuk hari ini, hari yang sangat baik, sudah diterima dengan baik sebagai tuan rumah, dan kita memberikan sedikit uluran kasih. Ini dari kasih, tolong dibantu disalurkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Ini secara simbolis ya, secara simbolis. Ini ya untuk ini.
nyamuk Pak. Ada nyamuk lempar aja. Dan ini dari Indo Peduli Adelaide. Indo Peduli Adelaide. Karena dulu saya asalnya dari Indo Peduli Adelaide, Australia. Kemudian ini masih berlangsung sampai sekarang. Iya, ini Indo Peduli Adelaide memberikan bantuan. Kita ucapkan terima kasih banget. Oke. Terima kasih atas kunjungan kasih ke SSB. Ini pertama kalinya SSB bekerja sama dengan komunitas kasih. Kami sangat gembira. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membuahkan suatu kebaikan ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila kami ada banyak sekali kekurangan. Mungkin waktu sebelum persiapan kita stres banget ya, stres sana sini. Aduh Pak, di mana Pak tempatnya nggak ada. Aduh Pak, di mana di rumahnya nggak tahu di mana. Jangan kapok-kapok. Kita orangnya kayak rampok. Kami atas nama SSB juga minta maaf atas segala kekurangan penerimaan dari SSB. Walaupun penerimaannya apa adanya, kita turut senang berhasil mengundang kasih ke sini. Walaupun ya bisa dilihatlah pelayanan kami seperti ini. Mohon maaf, nanti kalau main ke Taman Bona juga kami berharap anggota SSB ke Taman Bona kita bersama mencari kepulihan baik fisik, mental, ekonomi. Yang saya rasakan pernah main ke Taman Bona melatih mental saya. Pakai KRL, turun naik ke Transjakarta, terus sambung gokar. Saksinya aku sakti nyebrang di depan Menteng, jangan menggunakan jembatan penyeberangan, nyebrang di jalan biasa. Aduh, saya gugup sampai bergetar. Saya menggunakan akun sakti sebagai tameng. Itu kalau saya boleh bercerita bagaimana perjuangan ke Taman Bona. Mulainya naik Cekbengko, naik Transjakarta. Kalau begitu dari SSB semangat ke Taman Bona. Terima kasih. Terima kasih. Dengan tim apa ya namanya, tim Bogor. Tuh, tim Bogor. Yo, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Dari segala. Oke, 1, 2, 3. Kasih semangat. Bisa bukan akhir segalanya. Terima kasih. Dang ding dong yuk, kasih dong dong. Dang ding dong yuk, kasih berkah. Dang ding dong yuk, ayo jualan. Lausa kita masih bisa kejar. Kasih dong dong, aduk aduk. Kasih dong pelanggan banyak. Hias truk kita kerja, gak kaya asal bisa berkaya. Dang ding dong yuk, kasih dong dong. It's always bright, sunny sky after thunder. Don't ever be sad, my friend. Kami berjuang, berjuang semampu kami. Kami harus semangat, kamu pun juga. Ayo kita bersama semangat. Di sini kami berjuang, di sana kamu berjuang.
Stroke Kasih, kawan Stroke Indonesia. Semoga silaturahim kita ini menambah persahabatan persaudaraan kita untuk lebih kuat lagi. Seperti kata Pak Philip tadi, kita harus semangat. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami berkumpul di sini untuk mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat kemerdekaan yang Kau limpahkan kepada bangsa kami Indonesia ini. Selanjutnya kami berdoa memohon kiranya Engkau menjadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang kuat, negeri yang baik, negeri yang aman, selamat, sejahtera. Anugerahkan kepada kami seluruh bangsa Indonesia, terutama para stroker yang ada di sini, rezeki yang berkah, rezeki yang mendapat berkat-Mu ya Allah, ya Tuhan, rezeki sepanjang masa sampai hari akhir. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ini teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua dari perkumpulan Stroke kawan Stroke Indonesia yang dikendalikan oleh Ibu Rosa. Ibu Rosa yang sangat peduli kepada teman-teman yang stroke, ya. Jadi ini teman-teman ini sudah yang kedua kali merayakan 17 Agustus di Bona Indah. Yang ketiga ya. Ya, alhamdulillah. Dan saya sini sangat senang sekali. Semua saya lihat gembira, berjoget semua. Ya. Berarti memang kita itu jangan usah pikirkan penyakit dulu. Ya. Pikirkan apa namanya untuk kesenangan kita, ya. Ya, jadi silakan dilanjut ya kegiatan yang urus saya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan orang tua kami, Pak RW 06 Lebak Bulus, Pak Haji Samsir. Tak lupa yang saya hormati pula Ketua Kawan Stroke Indonesia, ya, Ibu Rosa, beserta seluruh pengurus yang hadir mendampingi dan sebagai pelaksana kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu sekalian anggota daripada Kawan Stroke Indonesia yang tidak saya sebut satu-satu. Pertama-tama tentunya senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tepatnya 17 Agustus 2025 kita melaksanakan tadi dari awal pagi saya sudah disampaikan Pak RW mulai dari rangkaian kegiatan upacara 17 lanjut dengan kegiatan-kegiatan memeriahkan 17. Alhamdulillah RW ini RW 6 khususnya ini begitu banyak kegiatan dan alhamdulillah tiap tahun saya hadir Pak RW ya. Yes. Ya, alhamdulillah. Nah ini ya. Ini menjadi RW yang contoh, bisa menggerakkan warganya, ya, bisa mendorong warganya untuk bisa khususnya dalam 17 Agustus ini memeriahkan, memeriahkan dan mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak RW dan juga kepada Yayasan Kawan Stroke Indonesia Kasih. Ya, Kawan Stroke Indonesia yang telah dan Kawan Stroke Indonesia dan Kawan Stroke dan Disabilitas
Disabilitas Kawan Stroke Indonesia. Alhamdulillah ya, di sini kita berkumpul, bisa belajar, bisa ada pemberian materi dan sebagainya, bagaimana kita sebagai penderita khususnya stroke dan disabilitas bisa tetap semangat dan bisa bersama-sama dengan yang normal, bisa bergembira untuk memeriahkan 17 Agustus ini. Amin. Sekali lagi ya, terima kasih untuk semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Amin. Keluar dari penyakit yang kita derita saat ini. Amin ya Allah. Kita adalah stroker, kita adalah orang-orang yang ingin merayakan merdeka dalam arti yang sebenarnya. Ya, stroke bukan akhir dari segalanya. It's always bright, sunny sky after big thunder. Tiap hembusan nafas dari kita mempunyai arti untuk pemulihan. Ya, kita adalah manusia yang tidak akan pernah menyerah karena stroke. Kita kalahkan stroke dengan kekuatan kita bersama. Melalui Kawan Stroke Indonesia, kasih, kita semua adalah saudara. Kita bersatu untuk memperbaiki kehidupan kita. There is always hope for you. After that storm, you will be fine. Stroke won't stop your shine. Oh, come a bright shiny day. I want you to know there is always hope for you. Kawan Stroke Indonesia hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia dengan penuh sukacita. Kita rayakan dengan mengadakan banyak sekali lomba-lomba. Ada lomba yang di sini yang langsung ya on the spot. Kemudian kita juga ada lomba yang mau mendidik teman-teman, yaitu kita stroke itu tidak boleh kita merasa merendah hati, kemudian minder, putus asa, itu tidak boleh. Kasih memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa berusaha lagi. Apaan nih pagi-pagi? Semampu kami. Ginian lagi apaan nih? Kami harus semangat, kamu pun juga. Ayo kita bersama semangat. Di sini kami berjuang, di sana kamu berjuang. Tak kenal lelah, ayo berlatih. Suatu saat nanti kita pasti bisa melangkah lagi. Tadi malam baru aku dapat dari Ustaz Fadlan, dari Pak Rosa. Ingat-ingat dunia, makasih ya. Ini caplang, aku walaupun kecil, tapi pasti manfaat. Ya, untuk yang generasi dan ulang. Kami berjuang, berjuang, semampu kami. Kami harus semangat, kamu pun juga. Ini kalau kita go bang nyanyi dulu. Coba nyanyi Indonesia gimana? Di sini kami berjuang, di sana kamu berjuang. Tak kenal lelah, ayo berlatih. Kenapa nggak makanya kenapa nggak datang? Terus datang minta kado. Minta hadiah go bang. Ih, sibuk sih. Oma. Nah, ketemu dulu lah, aku kasih lah hadiahnya.
Hore, menang ya, nyanyi ya tadi ya Indonesia Raya ya, nyanyi lagi. Mbak Dik sematin di dadanya nih. Ini kalau lagi jalan-jalan pakai ini biar orang tahu jatuh. Nggak jatuh. Nah, makasih Caplang, dapat hadiah. Ya. Kegiatan hari ini dimulai dengan bantuan sosial dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu bantuan alat bantu fisik seperti kursi roda, tongkat, kemudian kruk dari Pak Wali Kota, dengan bukti bahwa pemerintah Jakarta Selatan, terlebih pemerintah Jakarta, sangat peduli dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Jadi mereka membantu kita dengan memberikan bantuan-bantuan seperti salah satunya adalah alat bantu fisik. Juga dia memberikan kita, selain dari Pak Wali Kota memberikan alat bantuan fisik, mereka juga kerjasama dengan Sudinkes ya, Sudin Kesehatan, yaitu memberikan pemeriksaan secara gratis untuk menjaga kesehatan kita supaya lebih prima, dan kita juga didukung dari 5 rumah sakit terkemuka se-Indonesia. Sendiri, stroke ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi, yakni nomor 1 di Indonesia. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, di tahun ini Kawan Stroke Indonesia atau KASI bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan ratusan penyintas stroke dengan mengusung tema Every Minute Counts, Know the Sign of the Stroke. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kali ini saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir bergabung bersama kami di sini. Sebelumnya saya akan ke Ibu Maria Sri Rosa Sinta terlebih dahulu sebagai Ketua Kawan Stroke Indonesia atau KASI ya Ibu ya. Ibu, KASI ini kan seperti kita tahu sebagai wadah yang begitu penting tentunya untuk para teman-teman penyintas stroke ya Bu ya, untuk hadir, mendukung dan juga menemani para penyintas stroke ini. Nah, sebetulnya mungkin boleh dijelaskan dulu Bu, peranan KASI ini dalam mendukung atau mendampingi teman-teman penyintas ini seperti apa sih Bu? Terima kasih. Peranan KASI ini adalah Kawan Stroke Indonesia, pendampingan untuk pasien pasca stroke, di mana pasien sudah selesai dengan stroke dari rumah sakitnya, dia harus bingung bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, mungkin dengan situasi barunya dialami oleh badannya, kemudian bagaimana dia harus menemukan dirinya, kemudian bagaimana berlatih. Karena selama ini saya melihat, mohon maaf sekali, seperti yang kita sudah ada ya dengan rumah sakit, kita mungkin cuma 1 kali seminggu, kemudian itu rasanya sangat kurang. Lalu terbentuklah komunitas di mana kita berkumpul, dan kemudian dari 1 kali sebulan menjadi 2 kali sebulan, dari teman-teman 2, 3. Terus saya juga sangat berterima kasih, saya didukung oleh lingkungan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ketua RW saya, yaitu Bapak Syamsi Alam Lulus, yang menyediakan tempat RW-nya dia untuk salah satunya kalau kita mau mengadakan misalnya ada kegiatan yang cukup lumayan besar, dia sediakan tempatnya dan diberi secara cuma-cuma. Juga acara ini pun juga didukung oleh beliau. Jadi saya juga berharap teman-teman yang awalnya itu hanya sedikit, ternyata dari mulut ke mulut, dari awalnya cuma 5, 10, kemudian berkembang menjadi ada 20, 30, dan ini 200. Dan puji Tuhan sampai detik ini
mencapai 6.000 lebih dari seluruh Indonesia. Artinya Kasih memang memiliki peran yang begitu besar ya Bu ya bagi para teman-teman penyintas. Nah, untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan mungkin secara setiap hari atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya ada apa saja Bu? Nah, saya terus terang saya juga mungkin ini dari diberi saya punya niatan baik, tapi Tuhan memberikan saya jalan yang sebetulnya jalan yang lucu ya. Saya bertemu dengan seseorang yang dari UPN, kemudian saya pertama kali agak ragu, kok ini mau buat kesembuhan pasien, tapi apakah betul mau menolong? Dari kita berbicara, bilang iya Bu, kita dari universitas UPN, kita mau membantu pasien-pasien yang sembuh. Jadi akhirnya kita kayak gayung bersambung, kita ada pasien dan kita ada anak-anak yang mengerti dan kita dibantukan oleh mereka, dan akhirnya kita bisa tahu ya Bu ya, ditolong dengan pelatihan-pelatihan yang ada, bahkan kita juga ketemu dengan mahasiswa-mahasiswanya yang ingin lulus juga kita bantu untuk memberikan ujian. Gimana Bu ini? Baik Ibu, namun sebelum kita membahas lebih lanjut ya Bu, tentunya tentang peringatan Hari Stroke Sedunia ini, mungkin masyarakat umum juga banyak yang ingin tahu begitu Bu. Kita ini kan masyarakat mungkin banyak yang mengetahui bahwa stroke hanya dirasakan atau diterima gitu ya oleh orang tua saja atau bagi para lanjut usia Pak. Ternyata tadi saya juga lihat di dalam bahwa ada yang masih muda ya Bu ya, di usia produktif pun bahkan bisa terkena stroke begitu. Nah, saya akan ke Pak Agustiawan selaku dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, Pak. Sebetulnya gejala atau faktor penyebab yang dirasakan oleh para penyintas stroke awalnya ini seperti apa sih, Pak? Untuk gejala yang dirasakan biasanya ada akronimnya, singkatannya pertama itu dari face, mukanya bisa tidak simetris atau mengalami ketidaksimetrisan juga. Kemudian biasanya lengannya juga berat untuk diangkat atau satu sisi tubuhnya berat untuk digerakkan. Kemudian dari bicaranya juga menjadi terganggu, menjadi belok. Kemudian juga bisa juga hilang keseimbangan sampai mungkin tidak sadarkan diri. Dan itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan segera. Seperti itu mungkin tanda gejala dari sini. Berarti artinya proses pemulihan ini juga tergantung seperti apa kondisi pertamanya ditangani ya Pak ya? Jadi pertolongan pertama menjadi sangat penting karena ada namanya golden hour atau waktu emas. Apabila dalam waktu emas itu bisa diberikan pertolongan dengan cepat, dengan segera dan tepat, itu akan meminimalisasi ketika recovery pasca stroke. Pak Agus, masyarakat juga ini kan banyak yang mengetahui ada sebutan stroke ringan dan stroke berat. Nah, ini apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya, Pak Agus? Baik, perbedaan antara stroke ringan dan stroke berat itu sebenarnya ada klasifikasi dari derajat keparahannya ya. Berapa luas area otak yang rusak atau ketidakmampuannya atau disabilitas dari anggota geraknya, berapa banyak yang tidak bisa berfungsi. Karena ada klasifikasi tertentu sehingga nanti orang yang terkena stroke itu bisa diklasifikasikan stroke ringan ataupun stroke berat. Baik, kalau tadi Pak Agus sudah menjelaskan ini ciri-ciri atau gejala awal bagi para penyintas stroke. Saya akan ke salah satu penyintas stroke yang sudah ada di sini juga. Mungkin Ibu boleh diperkenalkan, Ibu siapa? Saya Bu Karyawati, istri dari Letkol CAE Rosadi di sini. Pak Rosadi. Iya, Pak Rosadi ini penyintas stroke sudah berapa lama Ibu? Sudah 4 tahun setengah. Nah, mungkin boleh dijelaskan atau bercerita sedikit Ibu, cerita awalnya seperti apa, kemudian akhirnya bergabung bersama teman-teman Kasih dan seberapa penting peran Kasih dalam menemani perjalanan Ibu dan Pak Rosadi? Pak Rosadi dinas di Mabes TNI di Satkomrat. Beliau mungkin kecapean pulang dari bawa pasukan. Nah, karena hati yang gelisah sehingga tadinya stroke-nya masih bisa jalan, tapi begitu emosi marah yang tidak bisa dikeluarkan maka jadi seperti ini. Dalam keadaan kondisi kepangkatannya yang lagi inilah, dia down dan tidak mau apa-apa. Begitu ketemu sama Ibu Rosa lewat Kasihnya, mulai sedikit-sedikit mau membuka diri, mau ketemu sama Bu Rosa hanya kangen katanya gitu. Tapi dari semangat itu sekarang alhamdulillah udah bisa jalan tak pakai tongkat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rosa.
Jadi memang pasien stroke harus bahagia, harus ikut dengan organisasi yang seperti ini. Mudah-mudahan kesembuhan bisa kembali lagi. Luar biasa, artinya memang begitu penting ya Bu ya, betul. dalam proses pemulihan ini ya Bu ya, Kasih. Nah, setelah mungkin mengalami perubahan dari sisi fisik, tapi kan dari sisi psikologis ataupun mental juga pasti sangat terkuras ya Bu ya. Nah, seperti apa Bu proses penyesuaian diri dari kondisi baru itu, kemudian juga Ibu melihat fasilitas di lingkungan sekitar selama ini itu dalam mendukung proses pemulihan perjalanan Ibu ini seperti apa Bu? Ya, karena beliau merasa minder dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi dia menutup diri, mau dilatih berobat apapun, apapun tidak ini. Tapi sejak hatinya mulai terbuka, mengenal bahwa yang sakit itu bukan dia sendiri gitu. Masih banyak yang lebih parah, tapi alhamdulillah dari pemberian support dengan kelompok ini, dengan kasih ini, maka ya seperti ini lah. Kesembuhannya pelan-pelan nyata gitu. Jadi bagi kami para atau Ibu sendiri yang menemani begitu ya Bu ya, juga ikut bahagia melihat perkembangan Bapak ya Bu ya. Baik, artinya Kasih memang turut mendampingi dan juga menemani para penyintas ini, bahkan jumlahnya ratusan dari seluruh wilayah Jabodetabek. Nah, tadi kalau Ibu Rosa sempat menyebut bahwa di lingkungan RW 6 Perumahan Buana Indah juga sangat mendukung ya Bu ya, dari sisi fasilitas kemudian juga lingkungan. Nah, saya akan ke Pak Syamsir Alam Lubis selaku Ketua RW 06 Perumahan Buana Indah Lebak Bulus. Pak, selama ini melihat perjalanan Kasih yang sudah panjang begitu ya Pak ya, seperti apa dukungan yang sudah diberikan Pak? Ya, jadi syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita memang sebelumnya juga bahwa memang saya menyebutkan RW 06 Taman dengan paguyuban RW 06 Taman. Jadi semuanya harus bersaudara. Nah, jadi kebetulan terakhir belakangan ada muncul di situ seorang tokoh. Di seorang tokoh ini Ibu Rosa Maria, istri daripada Bapak Philip. Nah, ini mula-mula beliau itu hanya ya dari awal-awal sedikit, tapi lama-lama seperti yang diceritakan oleh beliau tadi makin banyak. Dan kita memang seperti yang sudah tadi dari RW 06 mendukung sepenuhnya. Kita guyup di situ. Jadi kita tidak membeda-bedakan siapa yang ini, siapa yang itu, tapi sama-sama. Dan apapun fasilitas yang diperlukan, ya baik mengenai tempat atau lapangan atau lain-lain itu kita tetap dukung. Baik. Artinya karena kita juga sudah lihat perjalanan ini begitu membawa dampak positif ya Pak betul, ya bagi lingkungan sekitar, tentunya penyintas stroke ini. Terima kasih Ibu Rosa, Pak Agus dan juga Pak Syamsir atas waktunya dan juga Ibu dan Bapak untuk kesempatan berbincang kali ini. Karena pemirsa tentunya pada peringatan Hari Stroke Sedunia ini juga menjadi momentum bagi kami atau kita semua untuk menyadarkan masyarakat juga akan pentingnya pencegahan penyakit stroke dan juga pentingnya deteksi dini terhadap segala resiko yang menyertainya. Nah, selain itu komunitas seperti Kasih ini juga dapat kita lihat bahwa memang mereka dapat memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh para penyintas. Harapan dari kita sebagai komunitas stroke Indonesia ada dua. Satu adalah supaya meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai apa itu stroke dan bagaimana supaya perlu waspada. Karena masalah stroke ini kalau udah menyerang, itu waktu itu sangat menentukan tingkat kesembuhan dan tingkat pemulihan. Ya, makanya tema tahun ini dari Hari Stroke adalah every minute count. Setiap menit adalah berarti. Nah, itu tujuan kita. Bukan hanya pemerintah saja, tapi ini adalah tugas kita bersama termasuk komunitas kawan stroke. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya para penyintas stroke atau stroke survivor itu bisa tetap semangat untuk pulih.
Dan di samping itu bagaimana supaya bisa hidupnya mandiri. Ya, dan tetap mempunyai daya ingat, daya fisik yang bagus dan tetap bergerak supaya pemulihan itu datang pada saatnya. Makna dari acara ini adalah akan hadir sekitar 300 penyintas stroke dari seluruh Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian juga Bandung. Teman-teman dari Bandung dalam rombongan 2 bus dari pagi jam 3 pagi sudah berangkat menuju ke sini. Dari kami Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan salah satu ragam disabilitas adalah disabilitas fisik. Dan salah satu disabilitas fisik adalah teman-teman yang karena stroke. Karena mereka mengalami hambatan untuk bergerak, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan hal ini banyak masyarakat yang belum paham apakah stroke termasuk penyandang disabilitas atau bukan. Dan kepada kami datang kelompok teman-teman stroke yang ingin bertanya dan juga ingin kejelasan apakah mereka termasuk dalam kedisabilitasan atau tidak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan penyandang disabilitas adalah siapapun juga yang karena kondisi salah satu fisiknya kesulitan untuk berinteraksi dalam konteks sosial dan kesulitan untuk bisa mendapatkan hak-haknya karena kondisi fisiknya itu. Maka ini terkategorikan sebagai penyandang disabilitas. Dan ini penting untuk bisa mendapatkan kejelasan. Kenapa? Karena nanti dari pengakuan terhadap kedisabilitasan akan ada kewajiban yang harus diberikan oleh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, hal yang terpenting lagi adalah teman-teman penyandang disabilitas yang karena stroke ini belum paham bahwa mereka terkategorikan stroke dan di dalam sistem administrasi kependudukan mereka masih sebagai bukan penyandang disabilitas, sehingga dalam konteks pendataan dalam Adminduk perlu ada perubahan data dari bukan disabilitas menjadi disabilitas karena maknanya nanti luas, yaitu bagaimana negara akan menyiapkan dukungan baik secara fasilitas ataupun secara langsung kepada teman-teman yang mengalami stroke itu bisa diberikan. Sehingga bagi kami Komisi Nasional Disabilitas, momentum saat ini adalah momentum untuk bisa kita sosialisasikan terkait penyandang disabilitas, bahwa stroke termasuk penyandang disabilitas dan mereka semua memerlukan atau ada hak-hak yang harus diterima dan negara wajib untuk memberikan dukungan kepada kondisi, apakah terapinya, alat bantunya, layanan kesehatan, kemudian bagaimana pengembangan sosial dan lain sebagainya. Demikian. Ya, saat ini memang kan teman-teman strokers atau yang terkena stroke ini ya yang bergerak secara masif, kemudian memberikan dukungan kepada teman-temannya dan juga para keluarga, dan pemerintah diajak duduk bersama. Nah, dari sini kemudian kan ada pemahaman dari pemerintah secara konkret. Memang layanan kesehatan kan sudah sangat baik ya dengan BPJS kesehatannya itu untuk teman-teman stroke itu kan sudah di-cover. Halo, halo. Halo, mau kemana kita? Jalan-jalan deh, seru. Nah, udah disambut. Oke, silakan. Oh ya, sana bisa. Hai. Halo, apa kabar? Halo, kabarku baik-baik saja, semoga kamu juga baik-baik saja. Halo, halo, hai.
Halo, selamat pagi. Hari baru, semangat baru, lupakan yang lalu, yuk kita mulai lembaran baru. Pagi saudara-saudaraku, untuk survivor yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, saya mau mengucapkan turut berduka cita atas kepergian saudara kita Patut Dopsi ya, yang telah mendahului kita semua. Kita doakan supaya Tuhan Yang Maha Esa menerima ya, diberikan tempat yang terbaik dan keluarganya beri ketabahan, keikhlasan. Kumpul pada pagi hari ini, pagi yang cerah di Taman Blok M, kita semua dalam komunitas kawan truk Indonesia yang mau dengar suaranya mana? Merasa sangat bersyukur bisa berkumpul bersama dengan sesama saudara yang menghadapi cobaan ya, dan truk yang kita alami semua. Tapi seperti yang kita rasakan, ternyata stroke itu tidak bisa mengalahkan kita. Ya, Amin. Iya, betul, kita kuat. Kita mulai lembaran baru. Nah, yang lainnya udah kelayapan di sini tuh. Dibagi dua. Tetap tenang dan ikuti arahan petugas untuk prosedur evakuasi. Halo, 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 hai, hai, hai. Halo, apa kabar? Halo, kabarku baik-baik saja, semoga kamu juga baik-baik saja. Mungkin kita datang dengan cerita yang berbeda. Ada yang baru memulai latihan, ada yang sedang berada di fase sulit. Mungkin untuk daerah Bandung ya atau Kota Bandung, penderita stroke atau pendamping stroke bisa bekerja sama supaya apa yang menjadi tujuan di rumah sakit, tujuan dari kasih itu bisa tercapai. Mungkin beberapa saya sudah membaca Bu apa yang akan menjadi fokus di kasih. Mudah-mudahan nih Hermina Arcamanik bisa memberikan layanan terbaik, bisa kerjasama dengan juga secara baik. Baik, penandatanganan akan kita lakukan secara resmi yang disaksikan oleh seluruh peserta kegiatan hari ini. Semoga kerjasama ini membawa banyak manfaat.
kawan Stroke Indonesia telah menjalin kerjasama dalam peningkatan layanan, edukasi, dan pendampingan kesehatan. Beri tepuk yang lebih meriah Ibu Bapak. Semenjak saya dulu sekolah sampai sekarang saya tanya STM. Kayak ini saya misnya ada kasih juga baru bagi saya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Novian Anindita Santosa, saya dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Hermina Arsamani. Kalau dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dengar adanya dokter spesialis saraf ya, tapi mungkin sejak 2020 kesini dokter spesialis saraf itu namanya dirubah jadi dokter spesialis neurologi. Jadi kalau nyari di jadwal dokter di setiap rumah sakit tidak akan ada dokter SPS lagi, tidak ada. Ya, jadi adanya dokter SPN, dokter spesialis neurologi. Harap ya bahwa masyarakat luas perlu lebih sadar mengenai apa itu ya, apa gejala yang perlu diwaspadai, sehingga kalau terjadi kejadian stroke perlu secepatnya ke rumah sakit yang tepat dan tanggap. Nah, seperti Rumah Sakit Hermina menurut kami adalah rumah sakit yang sudah sangat peduli dengan stroke dan memberikan pelayanan yang sifatnya gold standard. Itu yang kami rasa tepat untuk menjadi rujukan pertama kalau ada kejadian stroke. Nah, kami berharap masyarakat mengerti itu kalau ada keluarga atau teman dekat, ya, lingkungan, tetangga yang mengalami kejadian stroke. Ya. Pak, dari harapan dari acara ini apa, Pak? Harapan kami baru saja menandatangani kerjasama dengan Rumah Sakit Ancaman Bandung. Kami harapkan para penderita pasien stroke dapat bergabung di dalam komunitas ini untuk tujuannya supaya bisa pulih bersama, bisa latihan bersama, saling menyemangati, saling mendoakan dan beraktivitas ya seperti yang kami lakukan selama ini. Itu adalah kegiatan yang sifatnya suportif, menunjang kepulihan. Itu harapan kami. Jadi apa yang programnya kasih rumah sakit bisa dukung, karena kalau rumah sakit saat ini memang terbatas di pengobatan, di pelayanan gitu. Ketika di rumah kami memang tidak cukup terpantau ya, dengan kasih bisa sama-sama memantau penyintas stroke supaya kualitas hidupnya setelah stroke itu juga Pesan untuk penyintas stroke, pertama memang harus semangat ya, karena stroke ini tidak sebentar pengobatannya ya, perlu berkelanjutan. Kemudian para pendampingnya ini juga sama harus semangat, karena semangat itu yang membuat pasien stroke bisa berobat atau bisa menyembuhkan, bisa latihan supaya kualitas hidup di rumah itu jauh lebih baik. Tanggapan saya untuk kegiatan hari ini, saya sungguh terharu yang pastinya, dan juga jujur kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat buat saya sebagai nakes ataupun juga untuk para penyintas stroke, karena memang penyintas stroke ini semangat hidupnya itu kelihatan banget ya, langsung menurun ketika mereka terkena gejala stroke. Namun dengan adanya komunitas ini, saya rasa penyintas stroke jadi punya keluarga untuk saling mendukung. Dan terlebih lagi, tadi saya melihat ada kerjasama antara Rumah Sakit Hermina Arsamani dengan Kasih. Saya rasa ini juga bisa menjadi fasilitas yang sangat baik untuk penyintas stroke yang ada di Kota Bandung. Untuk penyintas stroke, tetap semangat. Memang kita punya keterbatasan, namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Fase itu di mana rehab ini menjadi sangat penting. Subakut itu dari 5 hari atau 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit, setelah selesai fase akutnya, sampai 6 bulan. 3 bulan adalah paling baik, 6 bulan sudah mulai menurun, di atas 6 bulan dia sudah semakin melambat. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke saya, sudah misalnya, Dok, kalau gitu kalau misalnya rehab medika terlambat di atas 6 bulan, apakah tidak ada artinya? Ada. Tapi tidak sebesar perbaikannya kalau di 3 sampai 6 bulan.
sudah menyadari juga bahwa kalau di atas 6 bulan atau bahkan sudah setahun baru terlihat medik, tidak pernah berarti bukan kecil, ada kemungkinan perkembangannya nggak terlalu bagus. Tapi percuma nggak percuma. Karena begini Bu, kayak tadi ya, Bapak itu udah bisa bergerak begini, tapi karena nggak pernah terlihat medik, dia bergeraknya begini terus. Ibu kira-kira ya kalau kita ngambil begini terus capek nggak? Capek ya? Nanti akhirnya apa? Dok, aku Olivia, panggil Olive aja. Berawal dari hipertensi sebenarnya. Terus suami pun nggak tahu apa-apa tentang stroke, tapi alhamdulillah ketemu Ibu Rosa, jadi dijelasin semua dan penanganannya alhamdulillah di bawah 4,5 jam. Jadi makanya alhamdulillah bersyukur banget bisa sembuh seperti dulu sebelum stroke gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sih nggak bisa apa-apa, nggak hebat apa-apa, nggak, kuasa Tuhan aja. Ya, terima kasih. Sama bener kata dokter tadi, harus banyak gerak, nggak boleh males gerak, nggak boleh mager gitu, nggak boleh kebanyakan rebahan, makan sehat, makan vitamin, minum yang benar, nggak boleh terlalu gurih, nggak boleh terlalu manis, bener. Banyak gerak aja. Ya kalau gitu senam yuk. Yuk. Udah siap, maaf ya yang baru makan. Senamnya nggak susah-susah kok. Duduk aja, santai boleh, tapi gerak-gerak dulu. Ya. Musiknya. Ya tadi. Halo. Kecilin sedikit. Dikit aja. Sesuai sama judul lagunya, ngapain repot, jadi senam aja tapi nggak usah repot ya. Terus kita duduk di kursi, putar dulu bahunya ke belakang, tegakin punggungnya. Kita konsentrasi ke tulang belakang ya. Oke, tangannya di atas semua. Boleh tangan dua boleh. Ikutin gerakannya aja ya, ikutin lagunya maksudnya. Mana sih ini? Goyang ya, Kabarku baik-baik saja. Semoga kamu juga kakinya ke depannya. baik saja. Tangannya bawa ke depan, kakinya ke depan. Halo, halo. Hai, hai, hai. Apa kabar? Hari baru, semangat baru. Buat pada kanan, kiri, kanan, kiri. Ayo, ayo. Wah, ternyata sudah rame. Saya sudah sikat gigi, tangan bersih, tiga ceria. Halo, selamat pagi, baru semalam lagi. Halo.
Sekali lagi Bagas, diputar Bagas. Sekali lagi Bagas. Mana gini dong, selamat pagi. Itu Malik ya? Iya. Hai Malik. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya sudah sikap tinggi. Halo. Selamat pagi. Hari baru. Semangat kembali. Halo. Selamat pagi, mulai hari ini. Yoyo! Halo. Selamat pagi, hari baru, semangat lagi. Halo. Selamat pagi, mulai hari ini. Akibatnya kelemahan pada sisi tubuh. Dan stroke ini bersifatnya tiba-tiba terjadinya. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi makan gorengan. Bapak Ibu, kakak-kakak lupa, maaf. Baik, deh. Kayak kakak lagi makan gorengan ataupun ngopi, terus tiba-tiba kayak mau ke kamar mandi, tapi nggak bisa bangun. Akhirnya kayak hilang keseimbangan. Itu dikarenakan kerusakan ataupun gangguan aliran darah ke otak. Tropis, bunga klaver tidak bisa tumbuh di Indonesia, hanya bisa tumbuh di padang gurun. Oh, makan siang. Ya udah. Makan siang. Oh, dapat makan. Ada apa ya? Wow, komplit. Seru. Pada makan. Seru ya, tuh. Tuh, iya, keluarga semua di sini. Tuh, ya. Udah habis. Lah, udah habis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Ayo, ayo. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur Bapak Suwaka. Ayo, kan yang ada tiup lilinnya ya, karena lilinnya nggak ada. Tiup istrinya, tiup istrinya, tiup istrinya. Selamat ulang tahun. Nakal ya. Ya gerakannya ya. Oke, pertama kaki dulu ya. Ayo kaki kanan, angkat coba. Angkat kaki kanan. Dalam posisi tekuk dulu, angkat coba. Turunin lagi. Pelan-pelan. Nah, kondisi nggak apa-apa. Kayak nggak misalnya apa-apa. coba
kakak gerakin lagi kayak tadi. Nah, diangkat. Angkat coba. Nah, ini kan memang nggak terlalu kelihatan keangkatnya. Tapi ketika ada gerakan bergerak, itu udah bagus. Itu apa? Menumbuhkan massa otot secara perlahan. Yang penting apa? Dari si penderitanya ada tenaga. Kalau tangan sama juga berarti? Sama juga. Oh, tangan. Coba tangan yuk. Tangan. Ada yang bisa? Kalau nggak bisa, bantu pakai tangan yang sehat. Nah, dibantu. Tapi apa? Ya. Tapi sebelum dibantu dengan tangan yang sehat, harus diusahakan menggunakan tangan yang gak kuat. Nah, keren banget. Keren. I love you. Itu minimal berapa kali? Itu dilakukan bisa 5 kali. 5 kali pengulangan. Tapi kalau misalnya dalam 5 kali kayak ngerasa capek, itu cukup. Ini hebatnya Kasih, ini hebatnya kawan Stroke Indonesia. Ini hebatnya tertawanya tuh kayak nggak ada beban gitu loh. Gimana? Ya. Luar biasa loh. Nggak ada beban loh. Oke, baik. Sebagai tanda ucapan terima kasih, setiap pembicara akan aku berikan sertifikat yang akan diterima oleh Bapak Hasan selaku owner dari Therafix. Boleh Pak, kami persilakan maju ke depan untuk menerima sertifikat. Jangan kemana-mana dulu, minta mic satu lagi, mana mic? Ini. Aku tadi disuruh, boleh Kak ditanya gitu. Jadi ini adalah, aku manggilnya siapa nih? Hasan aja. Siapa namanya? Hasan. Coba kita sapa, hai Hasan. Jadi Hasan ini adalah kakak, kita manggilnya kakak. Kakak-kakak dari Kasih, singkat kepanjangan dari Kawan Stroke Indonesia. Iya, jadi hari ini kita merayakan Hari Ibu bersama-sama. Terus aku mau tanya sedikit, kenapa sih tertarik untuk membuat Therafix tempat untuk terapi orang-orang yang pasca stroke atau apa gitu? Boleh tolong kasih tahu aja ke teman-teman. Terima kasih. Ya. Riri, aku Riri. Jangan panggil sayang ya. Ya nggak boleh. Bahkan nggak boleh karena kan aku udah punya orang ya kan. Ya. Dikit lah ya. Terima kasih ya Mbak Riri ya. Ya nggak dipanggil sayang. Ibu, bapak-bapak sekalian, terima kasih. Kakak. Ini nih supaya nanti dulu. Oh, iya. Supaya dia jadi lebih ini lagi. Ibu-ibu. Waduh, saingan nih. Bisa aja Kak Rosa nih. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak sekalian, Mbak Riri, terima kasih. Saya sangat senang sekali ya bisa hadir hari ini. Kemarin diinfo oleh Mas Ferry. Mas Ferry pimpinan juga ya. Oh iya, baik. Hai Mas. Bos saya. Oh, bosnya Mas Hasan, Bang Hasan. Ya, mau manggil Mas kayak bukan orang Jawa kan gimana gitu ya. Ya, lanjut Kak. Oke. Terkait pertanyaan yang Mbak Riri sampaikan tadi juga. Iya. Kenapa sih bikin Therafix? Iya, kenapa sih bikin Therafix? Ada 2 unsur nilai di sini. Ada 2 unsur nilai. Yang pertama, saya tidak menafikan nilai bisnis. Nilai bisnis. Yang kedua, pengabdian. Tepuk tangan dulu dong. Yes, pengabdian. Pengabdiannya tuh gimana tuh pengabdian? Ada kisahnya nggak tuh pengabdian? Kalau kisah pribadi, personal nggak ada. Nggak ada, tapi teman-teman ada. Oh, teman-teman ada. Jadi saya melihat di sini pentingnya penanganan kawan-kawan yang sampai dengan saat ini terdampak stroke yang ada kaitannya dengan syaraf. Ya. Penanganan yang rutin, treatment yang terjangkau, dan cara penanganan juga yang bagus, yang baik ya. Itu sangat diperlukan sekali. Iya. Dan gimana caranya agar treatment ini mudah didapat dari segi tempat ya. Iya.
terus affordable juga, terjangkau dari segi biaya, Iya. dan secara simultan terus menerus. Jadi tidak hanya bisa ditemukan mungkin di satu saat setelah itu hilang. Jadi harus sustain. terus ya, iya sustain, Iya, oke. harus sustain. Nggak bisa satu ya? Tidak bisa satu. Iya. Dan ada improvisasi di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita bicara tahun 2025, Iya. masuk ke Terafix punya 5 program mungkin. Nah 2026 bisa 10. Jadi kita terus melakukan riset apa yang terbaik. Yang buat dibutuhkan apa? kawan-kawan. Iya. Buat kawan-kawan yang terdampak sistem syarafnya, ya kan, kaitannya dengan stroke dan lain-lain, banyak turunannya. Nah, jadi kami juga bukan hanya melakukan yang namanya bisnis, tapi ada concern riset di dalamnya, ya kan. Nah, terus ada unsur sosialnya juga. Ya, kami juga ada rencana di 2026 akan melakukan bakti sosial. Iya. Pemahaman, pencegahan, preventif. Jadi pada saat terdampak baru kita aware. mulai ya. Jadi Preventifnya sebelumnya ya. Preventifnya juga penting. Jadi kaitannya dengan konsumsi makan, pola hidup, ini kan kaitannya ke sana semua. Iya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar jiwa dan raga yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa kita jaga dan rawat dengan baik. Jadi ini tidak mungkin terdampak tanpa sebab. Ini pasti semua ada sebab. Iya. Dan seefektif mungkin, sebisa mungkin kami gimana caranya agar mampu mengambil posisi ya, sebagai problem solver dari hal-hal yang berhubungan dengan masalah syaraf. Iya. Itu Mbak, kurang lebih. Singkat, padat, jelas. Agak panjang sedikit. Nggak apa-apa, 2 hari boleh, 2 hari. Aku panggilnya Mbak Istri. Jadi satu hari aku mengenalkan temanku laki-laki ke Mbak Istri. Terus habis itu temanku bilang gini, ini aku bingung ini nge-save namanya di handphone aku. Kalau aku lagi sama pacar aku, tiba-tiba Mbak Istri telepon muncul namanya Istri. Itu disangkain aku punya istri lain gitu kan ya. Makanya aku bilang pakai Mbak depannya, aku bilang gitu. Jadi kita mau undang Mbak Istri, silahkan dari HDI. Ini boleh tepuk tangannya dong. Nah, ini dia yang cantik memakai kain dari mana ini Mbak? Dari Lampung. Oh Lampung. Ada yang dari Lampung? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini Mbak Istri akan berbicara 30 menit saja sebelum kita makan. Ya, 30 menit. Akan menerangkan sedikit tentang madu itu kenapa enak buat badan kita, bikin mental kita tuh lebih baik ya. Silakan Mbak Istri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat berbahagia hari ini HDI Hive Menteng begitu meriah karena kedatangan kakak-kakak semua. Aplaus buat kita semua. Tadi sapaannya apa kalau dari komunitas grup? Selamat pagi. Jawabnya apa? Pagi. Kalau yoyo tadi apa? Ya, apapun kondisi kita hari ini, patutlah kita selalu bersyukur dan berbahagia. Setuju? Saya sama kayak hari ini, saya sangat berbahagia karena kedatangan tamu-tamu kakak-kakak yang luar biasa. Ada yang dari Depok, Sukabumi, dari Serang. Yang dari Serang, halo? Serang, ya, yang berkebaya. Ada yang dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, Maluku. Selamat datang, saya ucapkan ke HDI Hive Menteng. Ini adalah kantor pusat PT Harmoni Dinamik Indonesia. Di kantor ini kita mengkoordinir 100 lebih kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Selama lebih dari 33 tahun HDI ada di Indonesia, jutaan orang sudah menggunakan produk-produk HDI untuk kesehatan, bagi yang sehat, mencegah datangnya penyakit, buat yang sakit bisa membantu mempercepat pemulihan. Di akhir setengah jam saya ingin berbagi sedikit untuk komunitas stroke dan Bapak Ibu semua yang ada di sini, kakak-kakak, tentang bagaimana produk-produk kami itu bisa membantu. Tapi sedikit di 15 menit pertama saya ingin berbagi tentang kesehatan mental ya. Tapi saya cepet aja karena saya tahu mungkin tentang kesehatan mental ini Bapak Ibu sudah bisa dapat infonya di sosial media,
di banyak informasi tentang kesehatan mental karena sedang marak dibicarakan di banyak diskusi. Benar ya? Akhir-akhir ini ada banyak sekali klinik-klinik jiwa yang ramai dikunjungi orang di era modern ini. Model dari RBM 25. Musik. Itu apa? Nah ini apa? Kalau belum balik. Balik dong.
Indonesia. Terima kasih Bunda untuk jasamu. Ada dan tiada, dirimu selalu di hatiku. Ku ingat dulu waktu ku kecil, hidupku dimanja, dipeluk selalu, hidupku senang. Aku berpikir mau jadi apa, karena Bunda selalu ada di sampingku. Tiadamu juang sendiri, teringat Bunda. Sedihnya ku ingin peluk Bunda. Bundaku selalu di hatiku. Berjasa besar. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Betapa banyak kami telah melukaimu. Bunda, mohon maaf anakmu ini. Maafkanlah anakmu ini yang banyak telah melukaimu dari perkataan kami, dari perbuatan kami. Maafkan kami Bunda, maafkan kami. Kami sungguh-sungguh banyak bersalah. Kini anakmu sakit. Kita tidak tahu harus bilang apa ya Bunda. Kami sakit. Kami ingin Bunda kembali. Kembali Bunda, maafkan kami. Besar jasamu. Terima kasih Bunda. Terima kasih untuk semuanya yang ada.
Terima kasih. Nanti ganti ya. 247 benar. Benar. 247 oke. 24 jam 7 hari. 24 Iya, Pak Istri, benar Pak Istri. 7 hari. Terus Pak Istri. Terima kasih. Iya, Mbak Rizka sini, Mbak. Karosa. Oh, Ariska. Oh, nggak bisa nih. Terima kasih, foto dulu silakan. Akunya melipir aja. Sama Kak Riri dong. Gak usah. Ririnya dong. Gak usah, aku mah gak usah udah. Ayo dong. Aku tuh udah. Oke. Nah itu, tunggu sebentar. Kak Reninya udah datang. Kak, yuk sini Kak. Yuk. Yuk. Yo. Siap. Yuk. Sini Kak. Terima kasih. Ya, foto lagi. Foto lagi. Ya. Satu kali lagi dengan aku boleh. Oke? Ya, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dulu ini kau namanya bisa sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedang dipandang seolah. Ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. One, two, three, four. Aku malu pada dirimu. Aku malu. Biarkan kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanmu.